Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Ya, pada video kali ini kita akan mencoba untuk berbagi buat sahabat-sahabat sekalian. Ini topiknya adalah apa yang akan kita lakukan setelah nanti telah melakukan perencanaan kinerja. Nah, tentunya ada beberapa tahapan dari bulan Februari sampai bulan Juni ya, yang harus kita lakukan sebagai pemenuhan perencanaan yang telah kita lakukan di bulan Januari. Nah, sahabat sekalian, saya langsung aja demo ya. Setelah seorang guru menyelesaikan perencanaan kinerja, nanti pada bulan Februari nanti akunnya akan tampil seperti ini, sahabat-sahabat sekalian ya. Oke, ini ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi ya. Oke, nah ini kita lihat dulu jadwalnya seperti ini ya. Perencanaan sudah kita lewati. Kemudian kita akan melakukan persiapan observasi kelas di bulan Februari, dan pada bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Nah, nanti di bulan April ya dan Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan ya. Nah, kita nanti fullnya di Februari, Maret, April, Mei. Sementara pada bulan Juni itu adalah kegiatan refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Ya, sahabat sekalian, saya akan coba demo proses mulai dari persiapan observasi sampai pelaksanaan tindak lanjut ya. Oke. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini, sahabat sekalian ya. Pada periode Januari-Juni ini kita nanti berselancar di tampilan ini cek langkah observasi, presentasinya masih 0% ya. Oke, masih 0%. Nanti kita akan mengisi dan mengupload beberapa bagian atau beberapa menu ya. Nah, setelah diklik nanti tampilannya begini, ada bagian 1 ya tentang pelaksanaan observasi. Setelah itu bagian 2 yaitu tindak lanjut observasi. Ini masih terkunci semua, sahabat-sahabat sekalian. Ini masih terkunci. Jadi ada tahapannya mulai dari isi dokumen persiapan. Setelah itu kita menunggu atasan kita melakukan observasi. Nah, setelah itu isi dokumen tindak lanjut. Nah, lakukan tindak lanjut dan isi dokumen refleksi tindak lanjut. Ya, ini nanti tugas kita di sini ya. Oke, kita mulai dengan langkah 1. Langkah 2 belum bisa kita tempuh kalau langkah 1 belum progresnya diselesaikan. Ya, yang pertama kita buat dulu untuk pengajuan tanggal, jadwal, dan juga mengunggah RPP atau modul ajar ya, sebagai persiapan untuk observasi. Ya, teman-teman klik isi dokumen. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman kita mulai dengan apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada saat observasi kelas. Ya, ini masih persiapan ya, sahabat-sahabat ya. Oke, silakan ditentukan minimal 1 perilaku, misalnya memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan perbaikan perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, kemudian di bawahnya ini apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, dari yang kita pilih ini apa saja upayanya untuk memenuhi capaian itu. Nah, misalnya menyiapkan ya buku perkembangan perilaku murid dan upaya memperbaikinya. Ini contoh aja ya, nanti disesuaikan dengan keadaan teman-teman masing-masing. Next, kita turun ke bawah, jadwal observasi. Oke, ini ditentukan targetnya minggu keberapa ya, atau tanggal berapa, hari apa. Jadi
di awal kita rencanakan dulu, nanti setelah direncanakan kita konsultasi lagi dengan kepala sekolah dan barulah dilaksanakan observasi. Oke, pilih jenjang kita, ya, masukkan ya di tanggal 8 ini, nanti yang akan diobservasi ini pada saat itu mata pelajaran apa nih. Ya, dilihat jadwal kembali, misalnya IPAS ya. Oke. Nah, catatan lain bisa teman-teman tambahkan di sini, tapi ini opsional, tidak dimasukkan juga, tidak wajib. Ya, jika mau ditambahkan, misalnya jam observasi Anda juga dapat menuliskan catatan lain ya. Misalnya, oke, misalnya waktu pelaksanaan pada jam pertama ya. Oke. Ya, misalnya 08.00 sampai 09.45 ya. Nah, yang berikut teman-teman, silahkan diunggah RPP atau modul ajar sesuai dengan kurikulum di sekolah masing-masing dengan ketentuan seperti ini. Format file PDF maksimal 10 MB. Next. Oke, kita langsung mengunggah. Ya, kalau RPP itu sudah teman-teman upload di bukti karya, tinggal ambil ya di bukti karya. Oke, ini jaringan ya. Nanti teman-teman akan dibawa ke bukti karya. Nah, tinggal ambil. Nah, ambil di RPP dan modul ajar. Jika itu sudah diupload ke bukti karya PMM. Tapi kalau belum, teman-teman langsung ambil aja dari komputer, yaitu unggah dokumen. Nah, misalnya ini RPP-nya ya. Oke. Nah, oke, jika sudah, kumpulkan. Ya, dokumen berhasil dikumpulkan. Oke, ya sahabat-sahabat sekalian, ini sudah terkumpul, kita kembali. Nanti ini sudah tercentang. Jika sudah terkumpul, ini sudah tercentang. Berarti kita sudah menyiapkan untuk persiapan observasi. Yuk kita ke akun kepala sekolah ya. Kita ke akun kepala sekolah, kita cek guru tersebut. Ya, nanti teman-teman kepala sekolah ya masuk lagi ke perencanaan di pengelolaan kinerja, di fitur pengelolaan kinerja. Kemudian pilih lakukan penilaian. Nah, oke, setelah itu pilih cek daftar guru. Yuk kita cek dulu. Ya, ini nama gurunya. Guru 48 kita cek ya. Oke, akun yang saya pakai ini akun demo teman-teman ya. Jadi ini ya 48. Oke. Nah, sekarang kita langsung nilai. Ya, apa yang dinilai? Nilai observasi. Kita nilai. Nah, tampil seperti ini. Nah, ini pekerjaan kepala sekolah nih, ya, untuk mengecek atas usulan tadi. Ya, karena fokus kita adalah ke observasi kelas, ya, ini fokus ke jadwal, kita langsung cek. Nah, selanjutnya nanti akan tampil seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, sama dengan tampilan di guru tadi ya. Nah, ini kita sebelum melakukan observasi kepala sekolah, ya, cek dulu. Oke, kita cek dulu. Ya, saya hapus dulu ya ini. Nah, kita cek dulu ini yang diusulkan oleh guru. Tadi kita bisa cek ini modul ajar dan RPP-nya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ya, di sini sudah ada rubrik ya. Sudah ada rubrik. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat kepala sekolah bisa membaca dulu panduan penilaian. Wajib pilih salah satu, belum dilakukan, ini maksudnya belum ditunjukkan selama observasi. Ya, perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Dilakukan tetapi belum efektif. Nah, oke ya, ini petunjuk ya, petunjuk penilaiannya. Terus kalau dilakukan dengan efektif, apabila dilakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran mencapai tujuan. Nah, oke. Setelah disepakati bersama kepala sekolah dengan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan tadi, tentunya ini perlu membangun dialog komunikasi yang baik antara guru dan kepala sekolah, maka dilaksanakanlah observasi ya. Nah, di sini
teman-teman kepala sekolah tidak perlu lagi meminta RPP dan modul ajar terkait tentang materi atau pelajaran yang mau diobservasi pada saat itu. Ya, yang diupload guru tadi sudah masuk di sini. Ya, jadi kepala sekolah tinggal cek aja modul ajarnya di sini. Nah, ini modul ajarnya, contoh saja ini. Oke. Nah, kita akan berpegang dengan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat guru ini untuk tanggal yang telah disepakati itu. Jadi bukan RPP utuh ya, bukan RPP 1 semester yang diunggah, tapi RPP untuk pertemuan hari itu ataupun modul ajar. Nah, kita langsung melakukan observasi. Setelah atau dalam proses pelaksanaan observasi, kepala sekolah mengamati proses pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh guru tadi. Maka dilakukanlah observasi melalui rubrik yang sudah disediakan di PMM. Nah, contoh, guru melaksanakan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Topik-topik ini, indikator-indikator ini disesuaikan dengan indikator yang dipilih oleh guru pada saat membuat RHK dari 8 indikator itu ya. Yang memilih satu, maka indikatornya akan sesuai dengan itu. Oke, ini dilakukan tapi belum efektif. Teman-teman bisa lihat lagi. Dilakukan tapi belum efektif. Artinya, dilakukan tapi belum mempengaruhi pembelajaran mencapai tujuan. Nah, apa catatan yang akan kita sampaikan buat guru tersebut dari kepala sekolah ya? Misalnya, proses refleksi diupayakan melibatkan murid ya secara utuh. Ya, dan keseluruhan. Contoh aja ini. Oke, kemudian indikator 2. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ya, adakah penguatan positif dari guru tersebut ketika kesepakatan kelas? Ya, misalnya dilakukan dengan efektif. Ya, sudah baik, perlu ditingkatkan lagi, contoh. Ya, apa yang kita isi di sini teman-teman akan menjadi laporan nanti di akun guru ya. Jadi ini semacam supervisi yang dilakukan secara luring, tapi juga tersistem di platform Merdeka Mengajar. Luar biasa ini ya. Jadi kita tidak perlu banyak administrasi lagi nih teman-teman. Jadi tinggal mengklik-klik aja, di bawahnya kita langsung cetak ya. Oke. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi perbaikan perilaku melanggar institusi. Oke, ini misalnya belum dilakukan. Ya, perlu menyepakati kembali kesepakatan kelas di awal pembelajaran dan di akhir perlu ditanyakan murid komitmen menerapkannya. Contoh aja nih ya. Oke, jika sudah ya, ini masih peran kepala sekolah ya. Apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Nah, catatan ini akan menjadi refleksi tindak lanjut untuk perbaikan nanti teman-teman pada pertemuan berikut ya. Ya, jika sudah yakin sudah ya, teman-teman bisa kumpulkan. Nah, ketika kumpulkan, ini akan menjadi laporan buat guru tersebut. Ya, oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah teman-teman ya, sudah tercentang. Ya, ini masih di akun kepala sekolah, sudah tercentang. Dan ini sudah diisi ya, sudah diisi. Ya, oke. Isi rubrik kelas sesuai jadwal. Ya, oke. Kita cek rincian. Ya, yang kita isi tadi ini gini udah jadi. Jadi kepala sekolah tinggal print aja ini. Nah, inilah administrasinya. Jadi tidak perlu mengetik lagi ya. Ini lembar rubrik observasi. Sudah dibantu kita dan rubriknya udah jadi dan langsung terisi. Oke. Sekarang kita pergi ke akun guru ya. Ya, kita ke akun guru, kita cek bagaimana perubahan di akun guru teman-teman. Nah,
tetap masuk di menu yang sama di akun guru. Nah, ini setelah kepala sekolah melakukan observasi, ya, mengamati dan mengisi rubrik observasi, secara otomatis di akun guru sudah tercentang sampai di sini. Nah, kita lanjut ya ke tahapan berikut. Nah, ini masih terkunci ya. Sekarang kita mulai berproses di sini. Ya, berpindah ke bulan berikutnya atau minggu berikutnya. Intinya ini tahapannya ya diatur sesuai waktu yang ada di sekolah, karena di sekolah kita juga banyak guru, tidak hanya kita saja. Jadi mungkin kita bisa dapat di akhir Februari ataupun juga di awal Maret. Ya, bisa jadi seperti itu. Intinya tidak boleh nanti melewati sampai 30 Juni. Ini diatur sedemikian rupa. Isi dokumen tindak lanjut. Ya, siapa yang isi? Ya, ini kan akun guru, berarti guru yang mengisi. Oke. Nah, kita akan dapat di sini, teman-teman, hasil catatan observasi dari kepala sekolah. Nah, dari 3 indikator, ya, dari 3 indikator tadi, nilai yang diberikan dari atasan kita yang pertama, melakukan refleksi dinamika kelas, dilakukan tapi belum efektif. Warnanya kuning, teman-teman. Ya. Proses refleksi diupayakan melibatkan murid secara utuh dan keseluruhan. Nah, ini masukan dari kepala sekolah untuk kita. Persiapan untuk tindak lanjut. Ya. Kemudian, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, ini baik, nilainya sudah hijau, sudah baik, perlu ditingkatkan lagi. Ya, ini menjadi catatan teman-teman ya. Ini masukan dari atasan kita dan nilai yang diberikan oleh atasan kita. Oke. Tiap aspek D1 yang dipilih oleh guru, D1 itu 8 aspek yang diambil ketika buat perencanaan. Tentunya fokus perilakunya akan beda-beda. Ya, oke. Nah, karena ini menyangkut tentang dinamika kesepakatan kelas, maka perilakunya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini teman-teman, kita akan mengisi dokumen tindak lanjut. Ya, langkah-langkah tindak lanjut observasi teman-teman bisa baca berdasarkan penilaian dari atasan. Ya, agar lebih mudah isi formulir diskusi dengan atasan. Ya, kita cek lagi, Pak, itu tadi di hasil observasi saya begini-begini. Walaupun Bapak sudah tulis masukannya di PMM, bisakah dijelaskan secara detail lagi bagaimana persiapan untuk saya tindak lanjuti masukan-masukan itu. Nah, lakukan upaya tindak lanjut untuk membantu meningkatkan kinerja. Dari hasil diskusi nanti mungkin ada masukan yang lebih konteks, lebih nyata dari kepala sekolah untuk kita. Yuk kita lakukan lewat formulir ini, teman-teman. Oke, dijawab lalu kita langsung isi. Formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama proses observasi kelas? Adakah tantangan yang Bapak Ibu dapat pada saat observasi sebelumnya? Misalnya, di sini saya kurang memahami strategi pembelajaran diferensiasi. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Atau teman-teman bisa baca dulu ya. Di sini ya, ada panduan. Oke. Atau bisa juga lihat cek hasil penilaian observasi. Ya, mungkin bisa menjadi rujukan untuk kita perbaikan tindak lanjut. Lihat pada catatan kepala sekolah ya. Ya. Misalnya seperti ini yang saya contohkan. Oke, kemudian pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Nah, teman-teman, kita diberi rekomendasi untuk tindak lanjut di samping menyebutkan tantangan di sini. Nanti di sini pilih minimal 1 tindak lanjut. Ya, berdasarkan Perdirjen GTK 2626 ya tentang model kompetensi guru. Ya. Ini secara otomatis teman-teman nanti sudah ada rekomendasi topik pelatihan. Nah, apa tujuan tindak lanjut? Sekarang kita akan pilih pilihan belajar di PMM. Ya, misalnya mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, ataukah teman-teman mau yang ini atau mau 2, silakan. Minimal 1 intinya. Pengolahan perilaku peserta didik yang sulit, pengolahan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik.
Ya, misalnya saya target dua ini untuk belajar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian pilih model pelatihan mandiri, persiapan pembelajaran ini ya, sebagaimana masukan tadi, persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pelatihannya di sini karena ini menyangkut tentang restitusi, ya saya pilih yang ini. Oke, kapan Anda melakukan pilihan belajar di PMM? Nah, kita target di sini. Rencana mau menyelesaikan pelatihan mandirinya di PMM kapan? Ya, misalnya di sini Maret ya, Maret sampai Maret sampai April ya. Oke, intinya pilihan ini teman-teman sekalian jangan sampai lewat bulan Juli ya. Jangan sampai masuk bulan Juli ya. Oke, kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut ini? Oke, kebutuhan dukungan apa saja teman-teman bisa baca, misalnya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar dan praktik, penyediaan pembelian alat dukungan pembelajaran, akses sumber belajar melalui satuan pendidikan. Misalnya saya pilih ini ya. Nah, kemudian opsional pilihan belajar lainnya. Adakah teman-teman punya pilihan belajar selain dari platform Merdeka Mengajar ini? Nah, bisa ditambahkan di sini. Ya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Ya, apa tujuannya? Silakan dimasukkan sini, teman. Untuk mempelajari. Oke. Ini diisi semua ya, upaya-upaya tindak lanjut. Ya, yang kedua, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut, misalnya berkolaborasi bersama rekan sejawat di komunitas belajar. Contoh, kapan rencana melakukannya? Misalnya April sampai Mei. Ya, apa dukungan? Ya, dukungannya ini. Nah, ini yang kita lakukan pada pengisian dokumen tindak lanjut. Ya, saya ulangi lagi untuk tahapannya. Pertama, ya, formulir diskusi tindak lanjut. Kemudian kita memilih pilihan belajar di PME, menentukan waktu dan dukungan. Selanjutnya kita pilih opsi pilihan belajar lainnya, sebagaimana tadi dipilih untuk belajar lebih dalam lagi pembelajaran diferensiasi di komunitas belajar. Setelah itu teman-teman kumpulkan. Oke, langsung kumpulkan. Nah, di sini ketika sudah kumpulkan, teman-teman sudah ada di tahap ini. Sudah tercentang 1, 2, 3. Tinggal kita berpindah di bagian 2 tentang tindak lanjut observasi. Nah, itu di akun guru. Sekarang kita cek apa yang terjadi di akun kepala sekolah akibat dari pengisian dokumen tindak lanjut oleh guru ini ya. Nah, kita berpindah ke akun kepala sekolah. Oke, di akun kepala sekolah sama aja seperti tadi, masuk di PMM ya, kemudian ke fitur pengolahan kinerja, kemudian ke lakukan penilaian. Ya, kita cek daftar guru kita di sekolah kita, nanti akan tampil begini. Kita cari guru yang tadi ya, sedang diusulkan ya. Guru yang ini ya, yang tadi mengusulkan dokumen tindak lanjut. Next, kita nilai. Oke, cek observasi kelas. Nah, tombol nilainya sudah aktif ya di akun kepala sekolah. Sekarang kepala sekolah akan menilai dokumen tindak lanjut atau mengecek lagi yang diusulkan oleh guru tadi. Yuk kita nilai. Nah, cara menilainya seperti apa? Pastikan terbiasa membaca di sini. Ya, ini langkah-langkah melakukan penilaian. Ya, yang pertama baca dulu pengisian guru. Yang tadi kita baca dulu, kemudian isi penilaian atasan ya, kemudian lakukan secara menyeluruh. Yuk kita baca dulu apa yang diusulkan di dokumen tindak lanjut oleh guru tadi. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Oke, ini yang dimasukkan pengisian guru tadi di bagian bawah. Ya, saya kurang memahami strategi pembelajaran diferensiasi. Upaya yang dilakukan yaitu belajar di PMM dengan memilih 2 topik ini. Nah, kemudian kapan akan mempelajari
pilihan belajar di PMM, ini target tanggal bulannya sudah, terus ini dukungannya, terus ini pilihan belajar lain, ternyata dia ingin belajar di komunitas belajar, ini bulan pelaksanaan dan ini dukungan. Oke, setelah dibaca, sekarang teman-teman akan memberi penilaian ya, bagaimana proses dia melaksanakan tindak lanjut ini ya. Misalnya bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi ya, sadar tentang apa penyebab berada di luar kendali diri. Misalnya menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, sarpras, anggaran, koneksi, dan sinyal ya. Dia sadar tantangan dan penyebabnya terjadi dalam kendali diri ya, tadi dari di luar ya. Nah, menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan diri. Sadar tantangan dan penyebab berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, kita cek lagi ya, ini tantangannya dia kurang memahami strategi pembelajaran diferensiasi. Berarti ini boleh dikatakan dia sadar bahwa tantangannya itu penyebabnya berada di dalam kendali dirinya. Dia kurang memahami pembelajaran diferensiasi. Sekarang kepala sekolah beri catatan, apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Ya, guru perlu memahami muridnya yang beragam dan perlu meningkatkan pembelajaran yang beragam pula dalam menerapkan ya restitusi tindakan. Misalnya ini seperti aspek yang dia pilih. Oke, ini saya hanya contohkan, tentunya disesuaikan dengan aspek guru masing-masing ya yang dia pilih, dan juga disesuaikan dengan ekspektasi serta keadaan yang terjadi yang dipantau langsung oleh kepala sekolahnya. Jika sudah, ini langsung kepala sekolah kumpulkan. Nah, ini aja yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memberi nilai dokumen tindak lanjut guru. Langsung sudah tercentang, sahabat-sahabat sekalian. Oke, selanjutnya kita pergi ke akun guru lagi. Apa yang dilakukan guru setelah kepala sekolah memberi nilai? Nah, kita kembali ke akun guru, teman-teman. Nah, setelah kepala sekolah menilai, mengecek lagi pengisian tindak lanjut kita, dokumen tindak lanjut, kemudian guru kembali ke pengolahan kinerja. Ya, tampilannya udah berubah ya teman-teman ya. Ini sudah 75% karena memang kita sudah dalam tahapan tindak lanjut. Nah, kita lanjut lagi, cek langkah observasi. Oke. Nah, ini sudah teman-teman ya, sudah 3 ya tercentang. Pastikan bahwa teman-teman sudah melakukan tindak lanjut ya, sambil menunggu masukan dari kepala sekolah. Apa tindak lanjutnya ya, seperti yang tadi kita isi ya di sini. Oke, di sini ya. Yang ini saya contohkan ada 2 rekomendasi untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja, yaitu pelajari modul di PMM. Nah, ini karena pilih 2. Kalau gurunya tadi kan minimal pilih 1, tapi karena yang saya contohkan pilih 2, maka 2 topik ini nanti diklik akan dibawa ke pelatihan mandiri ya, untuk belajar lagi, atau juga video-video inspirasi yang dapat membantu kita mengenal seperti apa pembelajaran diferensiasi dan restitusi. Oke, ini nanti diklik ya untuk guru. Jika sudah selesai ya, kita kembali dan kita isi dokumen. Oke. Nah, mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Ya. Oke. Ya. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, misalnya setelah melaksanakan tindak lanjut tadi, apa inspirasinya? Ya, misalnya saya lebih memahami restitusi dan pembelajaran diferensiasi. Oke. Nah, kemudian ini kita masih di topik ini ya, di pilihan belajar di PMM, karena tadi kita pilihannya 2 di PMM, ada 2 topik, kemudian pilihan belajar lainnya. Tapi
pastikan bahwa teman-teman sudah selesai menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM. Ya, saya tidak bisa praktikan di sini karena prosesnya panjang. Anggap aja guru tersebut sudah menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM, ya. Nah, sehingga dia sudah bisa melakukan refleksi tindak lanjut. Ya, silahkan dijelaskan, ya. Ini anggap saya sudah dijelaskan untuk mempercepat video ini. Oke, tantangannya apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ya, jadi intinya hasil dari belajar di PMM, ya, belajar topiknya, teman-teman sudah melakukan perubahan praktik baik di kelas. Ya, oke. Sekarang di pilihan belajar juga begitu, teman-teman silakan diisi apa inspirasinya yang belajar lewat komunitas belajar. Oke, jika sudah semua, sekarang kita kumpulkan. Oke, kumpulkan. Nah, ketika sudah dikumpulkan, nanti di akun guru semuanya secara otomatis sudah tercentang, ya. Oke, pastikan sudah tercentang semua seperti ini. Ini diperkirakan antara bulan Mei sampai memasuki Juni untuk proses penilaian. Nah, selanjutnya teman-teman, kita kembali ke akun kepala sekolah. Ya, sekarang kepala sekolah akan menilai dari dokumen refleksi tindak lanjut guru tersebut, ya, setelah keputusan yang diambil oleh guru tersebut, yaitu belajar di PMM dalam 2 topik, kemudian refleksi dengan teman-teman di komunitas belajar. Coba kita lihat apa yang dia isi. Yuk, kita beri nilai. Nah, terbiasa untuk membaca dulu ya, teman-teman. Ini ada 2, satu pilihan belajar di PMM dan satu pilihan belajar lainnya. Ya, oke. Apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, ini jawabannya yang saya contohkan tadi ya. Sudah terisi, tinggal dibaca apakah sudah sesuai ke belum. Kemudian kita nilai bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Ya, sadar tantangan penyebab berada di dalam kendali diri, misalnya. Atau sadar tantangan penyebab berada dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, misalnya ini. Kemudian kita beri masukan, ya. Hasil refleksi sudah baik, ya, saatnya memberi dampak kepada rekan lainnya. Ini pertanyaan dan jawaban guru, ya. Saya lebih memahami restitusi dan pembelajaran diferensiasi. Ini dampak tadi ya. Nah, kemudian inspirasi yang didapat dari perubahan praktik baik, dia sudah menyelesaikan pembelajaran, terus menerapkan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Ya, dia sudah melakukan upaya tindak lanjut misalnya, atau mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut, atau membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Menurut kepala sekolahnya dia ada di mana? Oke, silakan disesuaikan. Nah, misalnya mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Ya, sudah menerapkan hasil dari belajar topik di PMM, ya, tentang diferensiasi dan restitusi. Ya, sebagai masukan, bagikan praktik baiknya kepada rekan lain. Oke. Nah, selanjutnya di peningkatan kinerja, kita lanjut lagi ya. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan perubahan praktik baik. Nah, ini contohnya ini ya, ekspektasi upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Ya, sekarang kita lihat kinerjanya. Ya, jadi dia sudah searah dengan keinginan atasannya sebagaimana rancangannya ya. Ya, ekspektasi yang ditunjukkan sudah sesuai dengan atasannya atau dengan kepala sekolah. Ya, harapannya seperti itu. Ya, sekarang ke belajar lainnya teman-teman. Yang kita isi ini karena memang dia memilih topik di PMM. Sekarang ke belajar lainnya di komunitas belajar. Ya, kita isi lagi seperti tadi dengan keadaan yang sama. Saya contohkan aja untuk mempercepat video ini, tapi sama aja dengan yang pertama.
Kita isi lagi seperti tadi dengan keadaan yang sama. Saya contohkan aja untuk mempercepat video ini, tapi sama aja dengan yang pertama. Silahkan diketik, ini hanya contoh aja ya untuk mempercepat. Oke, jika sudah kita kumpulkan. Oke, kumpulkan. Nah, ini sudah tercentang semuanya guru tersebut ya pada topik penerapan disiplin positif. Dan sekarang kita ke akun guru ya. Kita ke akun guru ya, saya refresh ya. Tahapannya sudah selesai ya, tinggal kita menunggu proses penilaian ya. Oke, penilaian akhir. Oke, nah sekarang teman-teman, semua praktik kerja kita yang merupakan praktik peningkatan kinerja ini yang dinilai sudah selesai 100%. Nah, langkah selanjutnya, di samping kita praktik kinerja ini diselesaikan, seiring bulan berjalan, diharapkan teman-teman juga dapat mengumpulkan dokumen pendukung di pengembangan kompetensi berupa hasil dari rancangan RHK yang sudah direncanakan di bulan Januari. Ya, bisa dikumpulkan di sini. Ya, ini belum terkumpul, silakan dikumpulkan dulu. Ini melalui meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ya, ini sertifikat yang dikumpulkan. Silakan diunggah sertifikatnya. Ini saya contohkan aja. Kumpulkan. Ya. Oke. Kemudian kumpulkan lagi untuk RHK kedua yang poinnya 4. Ya, intinya dokumen yang dikumpulkan ya sesuai dengan item RHK-nya ya. Ini saya contohkan aja. Ya. Kemudian ini meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta coaching. Ya, oke. Apa sertifikatnya? Oke. Kalau ada di PMM silakan langsung ambil karya langsung dari PMM. Ya, saya unggah ini di komputer semua, contoh ya. Nah, sampai semua RHK-nya ini sudah diunggah ya, dan sudah sudah berwarna hijau ya, berarti semua bukti dukung dari RHK ini sudah kita kumpul. Nah, yang berikut kita kumpul bukti dukung dari tugas tambahan. Oke, kita kumpulkan. Nah, unggah lagi di sini karena satu tugas tambahan aja sebagai operator Dapodik, maka teman-teman buatkan laporan operator Dapodik ya, dan juga surat tugas sebagai operator dari kepala sekolah. Kumpul lagi. Ya. Kalau misalnya lebih dari satu tugas tambahan ya silakan dikumpul lagi ya. Ini saya contohkan hanya satu. Nah, jika sudah seperti ini ya, berarti teman-teman sudah menyelesaikan praktik kinerja. Sudah selesai, kemudian sudah mengumpulkan bukti dukung atas pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, kemudian ini nanti akan terpantau di akun kepala sekolah seperti biasa. Lakukan penilaian ya. Ini kan sudah tadi ya, cek daftar guru ya, kita cari ke gurunya tadi ya. Yang ini kita cek nilainya. Observasi kelas tadi sudah ya. Nah, ini sudah tercentang semua. Sekarang kita cek bukti dukungnya lagi, kelengkapan dokumen. Nah, oke, ini sudah dikumpulkan. Semuanya sudah hijau. Kalau ada yang belum, silakan dikomunikasikan dengan guru tersebut ya. Nah, selanjutnya kepala sekolah akan pantau progres pelaksanaan perilaku kerja di sini, teman-teman ya. Oke, ini nanti akan saya ya buat dalam video terpisah untuk tutorialnya, mengingat agar supaya video ini tidak terlalu panjang. Ya, nantikan nanti untuk perilaku kerja akan segera saya upload bagaimana cara penilaian dari atasannya. Oke sahabat sekalian, demikian tutorial singkat bagaimana proses pelaksanaan penilaian kinerja antara guru dan kepala sekolah, mulai dari observasi kelas sampai pada pengumpulan kelengkapan dokumen. Demikian, semoga terbantu. Terima kasih.